Bismillah. Alhamdulillah azizil ghafar mukawwiri laila an nahar tabsiratan li ulil qulubi wal absar afdhalus salati wa ahsanut taslimi ala sayyidil mustafain al akhyar wa ala alihi al athhar wa sahbil abrar wa man tabi'ahum ala ta'aqubil asar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali yang mengumpulkan kita masih di majlis Al-Manzumah Al-Baiquniyah yang kita sekarang memasuki bait yang ke-16 ya, bait yang ke-16. Di bait yang ke-16 An-Nazim rahimahullahu taala ya, beliau menyebutkan tentang hadis mursal. Ya, qala An-Nazim wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Ya, pada bait ini An-Nazim menyebutkan tentang dua jenis hadis. Ya, dua jenis hadis, hadis mursal dan juga hadis gharib. Ya, hadis mursal dan juga hadis gharib. Qala An-Nazim wa mursalun, hadis mursal minhu sahabiyyu saqat. Apakah itu hadis mursal? Hadis mursal adalah hadis di mana rawi sahabinya saqat, ya, rawi sahabatnya gugur dari sanad. Ya, rawi sahabatnya digugurkan dari sanad. Wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Di ajzul bait ya, atau di akhir baitnya, wa qul, katakanlah gharibun, adapun hadis gharib, ma rawa rawin faqat, itu adalah yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja. Ya, ini kata An-Nazim dalam bait yang ke-16. Ya, pertama kali kita bahas tentang hadis mursal. Ya, hadis mursal. Hadis mursal, al-mursal ya, secara bahasa Arab dari kata arsala yursilu irsalan, fahuwa mursilun wa dzaka mursalun. Ya, isim maf'ul dari kata arsala. Ya, arsala syai'a maknanya adalah ahmalahu wa atlaqahu, membiarkannya, melepaskannya. Ya, membiarkannya, melepaskannya. Ya, ini makna mursal secara bahasa. Sebagaimana yakni makna mursal secara bahasa ini ada juga di dalam Al-Quran di ayat Maryam. Ya, alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Ya, tidakkah engkau lihat anna arsalna, bahwasanya kami biarkan syayatin. Ya, kami biarkan ya syaitan gitu ya ketemu dengan orang kafir, ya, mereka datang kepada orang kafir dan ya mengganggu orang kafir tersebut. Ya, dan juga mengajaknya kepada keburukan. Ya, arsalna ya bimakna atlaqa. Ya, adapun ya mursal secara istilah ya itu yang dikatakan oleh An-Nazim wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Hadis mursal adalah hadis di mana rawi sahabatnya gugur dari sanad. Ya, rawi sahabatnya gugur dari sanad. Ya. Perkataan An-Nazim ini dikritisi oleh sebagian ulama. Ya, kenapa dikritisi? Kalaulah yang gugur dari sanad itu benar-benar seorang sahabat, ya, yang gugur dari sanad, digugurkan dari sanadnya itu betul sahabat saja, maka itu ulama tidak akan khilaf akan keabsahannya. Ya, kenapa? Karena jahalatus sahabi la yadur. Ya, tidak tahu siapa sahabatnya, tapi pasti sahabat, maka itu tidak bermudarat kepada keabsahan sanad. Ya, mengapa demikian? Karena sahabat sudah dijamin keadilannya. Ya, kullu sahabati udul. Semua sahabat itu adil, ya, orang yang adil. Maka kalau yang gugur itu pasti sahabat, itu sebetulnya kita tidak usah takut. Ya. Oleh karena itu ini dikritisi. Kenapa? Karena para ulama berbeda pendapat tentang ya hujahnya hadis mursal. Ya, hujahnya hadis mursal. Para ulama berbeda pendapat. Ya. Kenapa berbeda pendapat? Ya, karena rawi yang gugur sebenarnya hakikatnya itu bisa sahabat, bisa tabi'in. Ya, bisa saja seorang sahabat, bisa saja seorang tabi'in. Tabi'in ini bisa saja dia meriwayatkan langsung dari sahabat, bisa saja dia meriwayatkan dari tabi'in yang lain. Dan kemungkinannya rawi tabi'in itu bisa dua kemungkinan. Bisa saja seorang yang thiqah, bisa saja tidak thiqah. Ya, karena
masih simpang siur seperti ini, oleh karena itu para ulama berbeda pendapat tentang hujjahnya. Ya, oleh karena itu yang lebih tepat itu definisi yang dinukil oleh Imam Ibnu Salah. Hadis mursal itu ma rawahu tabi'i anin nabi, yang diriwayatkan oleh tabi'in langsung kepada nabi. Ya, yang diriwayatkan oleh tabi'in langsung kepada nabi. Tabi'in sudah pasti tidak ketemu nabi, ya, tidak ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawi yang digugurkan itu 50-50, bisa jadi sahabat, bisa saja tabi'in yang lain. Tabi'in yang lain bisa saja meriwayatkan dari tabi'in yang lain lagi, bisa saja dari sahabat. Ya, masih 50-50 rawi yang digugurkan. Ini yang lebih tepat tentang definisi mursal. Ya, marwahu tabi'i anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diriwayatkan oleh tabi'in langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana? Apakah hadis mursal ini sahih? Ya, bisa dijadikan hujjah atau tidak? Ya, para ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut. Menjadi dua pendapat. Ya, para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, mursal itu hujjah. Ya, mursal itu hujjah. Ya, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Ya, bahkan sebagian salaf itu ada yang mengatakan, ya, man asnada man arsala faqad ahala wa man asnada faqad takaffal. Man asnada faqad ahala wa man arsala faqad takaffal. Ya, sebagian salaf ada yang mengatakan man asnada, barang siapa meriwayatkan hadis dengan sanadnya, faqad ahala, dia telah mengalihkan, yakni mengalihkan keabsahan hadisnya kepada sanadnya. Silahkan cek sendiri sanadnya. Waman arsala faqad takaffal. Tapi barang siapa meriwayatkan hadis secara mursal, maka dia sudah menjamin. Faqad takaffal, yakni dia sudah menjamin akan keabsahan hadisnya. Ini perkataan sebagian salaf yang mengatakan mursal itu hujjah. Pendapat yang kedua, hadis mursal itu bukan hujjah. Ya, hadis mursal itu bukan hujjah kecuali jika dia dikuatkan dengan syawahid, ya, syawahid yang lain. Ya, ini adalah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, mazhabnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, sebagaimana beliau jelaskan di Ar-Risalahnya, dan ini kemudian dikuatkan atau diikuti oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga dikuatkan oleh kebanyakan para imam ahli hadis, ya, setelah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, bahkan bisa dibilang Imam Syafi'i itu adalah orang pertama yang mengkritisi keabsahan hadis mursal. Setelah sebelumnya yang masyhur itu mursal itu jadikan hujjah, ya, dalam mazhab, karena ulama sebelum Imam Syafi'i yang masyhur adalah dua mazhab ini, diantaranya mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik. Ya, apalagi mazhab Imam Al-Auza'i itu lebih longgar lagi tentang kehujahan hadis, jangankan mursal, beliau saja berhujjah dengan hadis munqati', ya, dan juga berbagai macam anwa' inqita'. Ya. Maka Imam Syafi'i mengkritisi bahwa mursal itu bukan hujjah kecuali jika dia dikuatkan dengan syawahid, ya, dikuatkan dengan mursal tabi'in yang lain, dan juga dikuatkan dengan, ya, fatwa sahabat atau tabi'in. Jika ada penguat-penguat baru jadi hujjah. Ya, kalau tidak ada maka mursal itu bukan hujjah. Ya. Dan ini yang diikuti oleh kebanyakan para ulama hadis setelahnya. Ya, sebagaimana dinukil dalam muqaddimah Sahih Muslim, al-mursalu fi asli qaulina wa qauli ahli al-ilmi bil akhbar laisa bihujjah. Hadis mursal, ya, menurut pendapat kami dan pendapat para ulama bil akhbar, para ulama hadis, laisa bihujjah, bukanlah hujjah. Ya, kebanyakan ulama setelah Imam Syafi'i, ya, mengikuti beliau bahwa hadis mursal itu bukan hujjah. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang kehujahannya. Wallahu alam, ya, saya pun lebih condong mazhab jumhur ulama ahli hadis bahwa mursal itu bukan hujjah, ya, kecuali jika dia ada penguat-penguat, ya, kecuali jika dia memiliki penguat-penguat. Apa contohnya hadis mursal? Ya, contohnya hadis mursal bisa dimunculkan, Mas Manto? Ya, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Yahya Al-Laitsi
yang diriwayatkan dalam Muwatta riwayat Yahya Al-Laitsi. Ya, riwayat Yahya Al-Laitsi an Malikin an Ibnu Syihabin, dari Imam Malik dari Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri tabi'in saghir, ya, beliau tabi'in saghir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yamshuna amama al-janazah wal khulafa'u wa halumma jarra wa Abdullah ibnu Umar. Ya. Al-Imam Malik beliau membawakan sanadnya sampai kepada gurunya, dari gurunya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri tabi'in saghir. Ya, tabi'in saghir, ya. Beliau ketemu dengan sedikit, ya, sahabat. Kebanyakan guru beliau tabi'in kabir. Ya, kebanyakan guru beliau adalah para tabi'in kabir. Beliau meriwayatkan, yakni Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri langsung meriwayatkan dari Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar. Ya, ini beliau tidak ketemu semua ini dengan Abu Bakar dan Umar. Ya, bahwasanya mereka, yakni Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, kebiasaan mereka adalah berjalan di depan jenazah. Ya, berjalan di depan jenazah, dan itu kebiasaan para khulafa setelahnya, dan juga kebiasaan Abdullah bin Umar. Ya, ini hadis mursal. Ya, ini adalah, ya, hadis mursal. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, hakadzal haditsu fil muwatta'i mursalun 'inda ruwatihi. Demikian hadis ini, ya, diriwayatkan secara mursal di Muwatta, dan itu yang diriwayatkan oleh para rawi Muwatta, yang diriwayatkan secara mursal. Waqad wasalahu an Malikin an Ibnu Syihabin an Salimin an abihi jama'atun. Ya, banyak para ulama memausulkan, yakni meriwayatkan dengan sanad yang mausul. Hadis ini ada sanad mausulnya, diriwayatkan oleh imam yang lain, ya, oleh para ulama yang lain, dari jalan Imam Malik dari Ibnu Syihab dari Salim, yakni Salim bin Abdullah bin Umar, an abihi, dari ayahnya Abdullah bin Umar, dia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga ini hadis ini aslinya, ya, sahih. Ya. Tapi kalau dalam Muwatta itu diriwayatkannya secara mursal. Ini hadis mursal. Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Kemudian An-Nazim, ya, beliau melanjutkan bahasan tentang hadis gharib. Ya, hadis gharib. Wa qul gharibun, gharib, ya, secara bahasa al-munfaridu an watanihi. Ya, orang yang asing dari daerahnya, dari keluarganya, dari negerinya. Dia bukan berada di negerinya. Ya. Itu sebagaimana di makna hadis, ya, hadis Abdullah bin Umar. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah di dunia engkau seakan-akan seperti gharib, orang yang asing, orang yang bukan berasal dari negeri tersebut. Nah, ini makna gharib secara bahasa. Ya, al-munfaridu an watanihi, orang yang asing dari negerinya, dari negeri asalnya. Sedangkan, ya, secara istilah, ya, ma rawa rawin faqat, yakni yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi saja. Ya, yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi saja. Ya, apa itu? Lebih jelasnya maksudnya ay tafarrada fil matni au bil isnadi bi amrin la yadhkuruhu ghairuhu minar ruwat. Ya, rawi yang dia meriwayatkan matan secara sendirian. Ya, secara sendirian, walau fi tabaqatin min tabaqatis sanad. Walaupun rawi yang sendiri itu hanya di satu tabaqah sanad saja. Ya, walaupun hanya di satu tabaqah sanad saja. Ya, misalnya dari rawi sahabat itu banyak sahabatnya. Kemudian rawi tabi'innya hanya satu misalnya. Ya, tabi'innya hanya satu. Lalu tabi'ut tabi'innya hanya satu juga. Maka itu terhitung gharib. Ya, maka itu terhitung sebagai hadis yang gharib. Ya, imma gharibun fil matan, yakni ada kalanya meriwayatkan matan secara bersendirian. Ya, meriwayatkan matan secara bersendirian. Ya, seperti apa? Seperti hadis innamal a'malu binniyat. Ya, hadis innamal a'malu binniyat. Ya, itu hadisnya gharib. Ya, hadisnya gharib, ya, dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari, ya, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi,
ya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Alqamah bin Waqqas dari Umar bin Khattab. Itu jalur dari Yahya bin Sa'id sampai Alqamah itu gharib. Ya, tidak ada yang meriwayatkan kecuali mereka. Ya, tidak ada yang meriwayatkan kecuali mereka. Walaupun asal hadisnya bukan gharib. Yakni Nabi SAW menyampaikan hadis innamal a'malu binniyat itu di atas mimbar. Tapi hadis ini hanya sahih dari jalan Umar saja. Dari Umar yang meriwayatkan hanya Alqamah saja. Dari Alqamah yang meriwayatkan hanya Muhammad bin Ibrahim saja. Dari Muhammad bin Ibrahim yang meriwayatkan hanya Yahya bin Sa'id saja. Ya, maka ini gharib, ya, gharib secara matannya. Karena kalau memang diriwayatkan juga innamal a'malu binniyat dari hadis yang lain, tapi tidak ada yang sahih. Ya, tidak ada yang sahih kecuali dari jalan Umar ini. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Umar kecuali Alqamah. Tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah kecuali Muhammad bin Ibrahim. Ya, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim kecuali Yahya bin Sa'id. Baru dari Yahya bin Sa'id ini hadisnya masyhur. Hadisnya menyebar. Ya, karena Yahya bin Sa'id dia mengambil hadis dari beliau, hadis innamal a'malu binniyat itu diambil oleh para pembesar ulama, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, ya, Laits bin Sa'ad, ya, Al-Imam Al-Auza'i dan juga para ulama besar lainnya. Baru jadi masyhur. Ya, ini gharib. Ada kalanya gharib secara matan. Ada kalanya ya gharibnya secara sanad, ya. Gharibnya secara sanad. Yakni sanadnya itu dia menyebutkan yang tidak disebutkan oleh rawi yang lainnya. Ya, ada kalanya itu berupa al-mazid fi muttasilil asanid. Yakni ada rawi tambahan sedangkan para ulama yang lainnya meriwayatkan tanpa rawi tambahan tersebut. Ya, ini gharib secara sanad, ya, gharib secara sanad. Atau bahkan mungkin dengan sanad yang sama sekali berbeda. Ya, dengan sanad yang sama sekali berbeda. Ya, maka ini gharib, ya. Ya, seperti Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri sebagaimana mengatakan tafarrada Ibnu Syihab bi tis'ina harfan lam yarwihi illa hu. Ya, bahwasanya Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri beliau meriwayatkan hadis gharib ya sebanyak 90. Enggak ada ulama yang punya hadis itu kecuali dia. Ya, ini menunjukkan keluasan ilmunya Imam ya Muhammad bin Muslim Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya. Ini contoh hadis gharib. Hadis gharib apakah dia sahih atau dhaif? Ya, tergantung. Ya, gharib itu bisa saja sahih. Ya, seperti tadi, ya, seperti hadis innamal a'malu binniyat, ya. Innamal a'malu binniyat. Ya, bisa saja dia dhaif, ya. Bisa saja dia dhaif, bisa saja dia hasan. Ya. Seperti ada kalanya gharib secara matan itu tidak keseluruhan sanad, tapi hanya potongan matannya, ya. Sanadnya matannya aslinya masyhur. Matannya terkenal, diriwayatkan oleh banyak ulama. Akan tetapi ada penjelasan yang itu gharib, ya. Seperti apa? Seperti hadis jatuhnya tikus kepada minyak samin, ya. Kepada minyak samin. Hadis yang masyhur itu perintahnya untuk membuang yang sekitar, ya, di sekitar tikusnya, ya. Alquha wa ma haulaha, itu yang masyhur. Idza waqa'atil fa'ratu fis samni fa alquha wa ma haulaha thumma kuluh. Ya, kalau jatuh tikus ke minyak samin, buang tikusnya dan yang sekitarnya. Itu matan yang masyhur. Ada kalanya ada penjabaran atau tambahan di matan yang itu tidak masyhur, itu gharib. Seperti apa? Ya, gharib, matan yang gharib dari jalan Ma'mar, hadis tikus tadi, itu diriwayatkan dari jalan Ma'mar dengan tafsil. Ya, dengan tafsil. Ya, bagaimana tafsilnya? Ya, fa in kana jamidan fakuluhu. Ya, fa in kana jamidan fa alquha wa ma haulahu wa in kana ma'ian fahriquhu atau kama qala. Ya, kalau minyak saminnya itu padat, maka buang tikusnya dan yang sekitarnya. Kalau minyak saminnya cair, maka tumpahkan. Ada penjabaran antara minyak samin yang padat dengan cair. Tapi ini dijelaskan ya di antara oleh Imam An-Nasa'i dan lainnya, ya, bahwa ini tafarrada bihi Ma'mar. Ya, itu gharib hanya dari jalan Ma'mar saja.
Ma'mar bin Rashid As-Sun'ani yang meriwayatkan dengan penjabaran seperti itu. Ya. Hadis gharib itu bisa macam-macam tingkatannya tergantung dari kualitas sanadnya. Bisa saja dia sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Akan tetapi kebanyakan hadis gharib itu dhaif. Ya, hadis gharib itu kebanyakannya dhaif. Oleh karena itu diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, la taktubul ghara'iba fa innaha manakir wa ghalibuha 'anid du'afa. Jangan kalian tulis hadis-hadis gharib. Ya, kenapa? Karena kebanyakannya dia munkar dan kebanyakannya itu dari rawi-rawi yang dhaif, ya. Kebanyakan hadis gharib itu adalah diriwayatkan dari rawi-rawi yang dhaif, kecuali yang gharibnya dari para thiqat tadi. Seperti hadis innamal a'malu binniyat, ya. Ya, ini bahasan tentang hadis gharib. Kemudian An-Nazim melanjutkan bahasan tentang hadis munqati'. Wa kullu man lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Wa kullu, ya, setiap ma lam yattasil bihali, setiap yang tidak bersambung, yakni tidak bersambung sanadnya. Tidak bersambung sanadnya bihali, dalam keadaan apapun. Ya, ini secara matannya dulu. Dalam keadaan apapun, yakni keadaan apapun itu bisa di awal sanad, tengah sanad, atau di akhir sanad. Ya. Setiap yang tidak bersambung sanadnya dalam keadaan apapun, isnaduhu munqati'ul awsali, maka itu terhitung sebagai hadis yang munqati'. Ya. Hadis munqati' al-awsal, al-awsal yakni al-wasl, yakni mifsal. Ya, asluhu al-mifsal tummima bihi tamam bihi al-baitu. Asluhu al-mufassal tummima bihi al-baitu. Al-awsal ini hanya bagian penyempurna, ya, bagian penyempurna dari bait. Padahal yang diinginkan hanyalah ini hadis munqati'. Tapi kalau kita sebutkan ini isnaduhu munqati', maka baitnya tidak sempurna. Ya, kenapa? Karena tidak sesuai dengan sodrul baitnya. Sodrul baitnya sajaknya bihali. Ya, harusnya dengan akhiran ali juga. Ada mat dengan linya. Sedangkan munqati' akhirannya adalah ain. Sehingga untuk menyempurnakan sajak baitnya, ya, disempurnakan munqati'ul awsali supaya sesuai bihali awsali, ya. Padahal yang diinginkan adalah kalau terputus sanadnya maka itu adalah hadis munqati'. Nah, apa itu munqati'? Secara makna ya jelas, ya, munqati' inqata'a, dari kata inqata'a, ya, lawan dari ittasala, ya, lawan dari bersambung, yang dia adalah terputus. Sedangkan ya munqati' secara istilah, ya, yang dikatakan oleh An-Nazim kullu ma lam yattasil bi ihali isnaduhu, setiap yang tidak bersambung sanadnya bihali, dalam keadaan apapun secara mutlak, apakah di awal sanad, di tengah sanad, atau di akhir sanad, ya. Ini yang dikatakan oleh An-Nazim. Yang dikatakan oleh An-Nazim adalah munqati' secara am, ya. Munqati' itu ada yang secara umum, ya, munqati'u al-am, ya, munqati' secara umum. Apa itu munqati' secara umum? Sebagaimana yang dikatakan oleh An-Nazim, bahwa yang sanad yang terputus di bagian mana saja. Apakah di bagian awal sanad? Bagian awal sanad itu syekhul musannif, syekh pengarang kitab, atau di tengah sanad, ya, atau di tengah sanad, atau yang terputusnya satu orang atau lebih, atau di akhir sanad. Di akhir sanad sahabi. Maka ini munqati' secara umum, ya. Munqati' secara umum. Akan tetapi kalau mau diperinci lagi, munqati' itu sebenarnya ada 4 macam, ya. Munqati' ada 4 macam. Ada yang munqati', ya, di awal sanad, yakni dari syekhul musannif, dari syekh pengarang kitab. Maka munqati' yang jenis ini terputusnya di awal sanad itu mu'allaq, ya. Itu disebut sebagai hadis mu'allaq. Ya, hadis mu'allaq itu banyak di Sahih Bukhari. Ya, sangat banyak sekali di Sahih Bukhari, ribuan hadis mu'allaq.
Ini munqati' jenis pertama. Ada munqati' yang jenisnya di akhir sanad. Yakni yang terputus itu bagian sahabat. Itu sudah kita pelajari baru saja. Itu adalah mursal. Munqati' yang jenis mursal. Ya, munqati' yang jenis mursal. Ada munqati' yang dia terputus masaqata minhu rawin fi athna'is sanad laisa 'ala tawali. Yakni yang gugur di tengah sanadnya hanya satu orang rawi saja. Hanya satu orang rawi saja, tidak berturut-turut dua orang atau lebih. Ya, ini adalah baru, ini jenis munqati' secara khusus. Ya, ini munqati' secara khusus yang istilah para ulama dalam kutub mustalah itu bakunya seperti ini. Ya, di kutub terutama kutub mutaakhirin ya. Kutub mutakhirin sejak Imam Ibnu Shalah ke belakang, yaitu kebanyakan bakunya ketika menyebutkan munqati' yang diinginkan adalah seperti ini, yakni gugur rawi di tengah sanad hanya satu rawi saja, atau boleh dua orang rawi tapi tidak berturut-turut, laisa 'ala tawali, ya, gugur dua rawi tapi tidak berturut-turut, satu rawinya tabi'in, satu rawinya jauh dari tabi'in, maka itu pun dikatakan munqati' selama gugurnya rawi itu tidak berturut-turut. Ya. Inilah hadis munqati' yang secara khusus ya. Hadis yang munqati' secara khusus. Sedangkan kalau munqati' secara umum itu mencakup 4 macam. Ya. Mana contohnya hadis munqati'? Ya, contohnya hadis munqati' ya yang diriwayatkan oleh Imam Malik ya, Imam Malik dalam Muwatta riwayat Yahya Al-Laitsi an Malikin an Abin Nadhr maula Umar ibnu Ubaidillah an Aisyah radhiyallahu anha. Ini sanadnya dari Malik dari Abu Nadhr ya, Abu Nadhr dari Aisyah radhiyallahu anha. Abu Nadhr ini enggak ketemu dengan Aisyah ya. Abu Nadhr ini aslinya tidak ketemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha amarat an yumarra bi Sa'd bin Waqqas fil masjid hina mata litad'u lahu fa ankara dhalika an-nas 'alayha fa qalat ma asra'a ma nasiya an-nas ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala Suhail bin Bayda illa fil masjid. Ya. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Malik tentang ya bahwasanya Aisyah beliau minta jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas agar ditaruh di masjid. Aisyah ingin mensolatkan. Ternyata manusia protes loh. Nabi SAW kan tidak sholat di masjid. Sholat jenazah Nabi SAW itu di musolla, di ruang di sebelah masjid. Ada tanah kosong sebelah masjid. Nabi SAW biasanya mensolatkan jenazah di situ. Ya, maka mengingkari Aisyah, kok dimasukin ke masjid? Maka Aisyah menyanggah, ma asra'a ma nasiyan nas, begitu cepat manusia lupa. Tidaklah Rasulullah SAW mensolati jenazah Suhail bin Bayda kecuali salatnya di masjid. Ya. Hadis dari jalur Imam Malik ini munqati' ya, munqati' karena Abu Nadhr ini tidak ketemu dengan Aisyah. Ya, Abu Nadhr ini ya beliau tidak ketemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana hukum hadis munqati'? Hukum hadis munqati' menurut jumhur ulama hadis itu ya, tidak sahih. Ya, tidak sahih menurut jumhur ulama hadis. Ya, kecuali mazhab Imam Malik dan Imam Al-Auza'i, ya mereka adalah di antara ulama yang berhujjah dengan hadis munqati', ya. Ya, ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Hasan Masyad dan juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di Muqaddimah Fathul Bari. Ya, bahwa mereka berhujjah dengan hadis munqati'. Tapi kebanyakan ulama hadis tidak. Ya, kebanyakan ulama hadis munqati' bukanlah hujjah. Kenapa? Karena ada rawi yang gugur. Rawi yang gugur ini bisa saja dia thiqah, bisa saja dia tidak thiqah. Masih 50-50. Ya, masih 50-50. Bisa saja dia thiqah, bisa saja dia tidak thiqah. Ya, karena ada dua kemungkinan seperti itu, maka keabsahannya diragukan. Ya, kesohihannya, keabsahannya diragukan, makanya kebanyakan ulama mendhaifkan hadis munqati'. Ya, kebanyakan para ulama itu mendhaifkan hadis munqati'. Wa kullu ma lam yattasil bihali
isnaduhu munqati'ul awsali. Kemudian ya An-Nazim melanjutkan jenis yang lain dari munqati' secara umum. Ya, apakah itu hadis mu'dhal? Ya, beliau melanjutkan hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal wal mu'dhalu saqitu minhu ithnani wa ma ata mudallasan naw'ani. Ya. Bait ke-18 ya. Ya, bait ke-18 ini ya An-Nazim menyebutkan tentang hadis mu'dhal dan juga isyarat kepada hadis mudallas. Ya, isyarat kepada hadis mudallas. Apa itu al-mu'dhalu saqitu minhu ithnani? Hadis mu'dhal adalah hadis yang di dalam sanadnya rawi yang gugur adalah dua orang. Dua orang ini alat tawali. Dua orang ini berturut-turut. Dua rawi gugur berturut-turut atau lebih. Ya, itu mu'dhal. Wal mu'dhalu saqitu minhu ithnani. Wa ma ata mudallasan naw'ani. Sedangkan hadis mudallas itu ada dua macam. Ya, isyarat kepada hadis mudallas. Nanti dua macamnya beliau sebutkan di bait yang selanjutnya. Ya, kita bahas dulu tentang hadis mu'dhal. Al-mu'dhal ya, itu dari kata a'dhala. A'dhalahu, a'dhala yu'dhilu ya. I'dalan fahuwa mu'dhilun wa dhaka mu'dhalun. A'dhala bima'na ashkalahu wa a'yahu, membuat sulit, membuat susah, membuat capek. Ya, itu makna a'dhala. Mu'dhal secara bahasa. Ya, mu'dhal isim maf'ulnya dari kata a'dhala. Ya, adapun secara istilah ya, apa itu mu'dhal? Sebagaimana kata An-Nazim, as-saqitu min huthnani minal isnadi ala tawali. Maksudnya seperti itu. Yakni sanad yang di dalamnya gugur dua rawi atau lebih secara berturut-turut. Ya, gugur dua rawi secara berturut-turut. Ini hadis mu'dhal. Ya, dan hadis mu'dhal ini memang membuat sulit. Kenapa? Karena gugurnya dua rawi. Ya, nyari kalau gugur satu rawi saja itu susah. Apalagi kalau gugur, yang gugur nyarinya dua orang rawi, itu ya termasuk sulit sekali. Tidak ada yang bisa kecuali ya, para huffadhul hadis. Yang mereka menghafal hadis-hadis Nabi SAW dengan sanadnya, mereka menghafal banyak sekali hadis Nabi SAW. Ya. Maka ini ya mu'dhal. Ya, gugur dua rawi atau lebih secara berturut-turut. Dan dia jenis khusus dari munqati' secara umum tadi ya. Kalau kita review sedikit, munqati' secara umum itu diisyaratkan di bait yang sebelumnya. Wa kullu ma lam yattasil bihali, ada terputus sanad secara umum. Ya, padahal hadis munqati' secara umum tadi kemudian nanti terbagi 4. Ya, keterputusan di awal sanad itu mu'allaq. Keterputusan di akhir sanad itu baru saja kita pelajari mursal. Ya, yang terputus di akhir sanad. Keterputusan di tengah sanad tapi hanya satu rawi saja. Hanya satu rawi saja, baru itu munqati' secara khas. Munqati' secara khusus. Dan keterputusan dua rawi sanad berturut-turut atau lebih ya. Tapi disyaratkan dua rawi minimal berturut-turut, harus berturut-turut. Maka ini disebut hadis mu'dhal. Ya. Sebutkan sebagai hadis mu'dhal. Apa contohnya hadis mu'dhal? Ya. Contohnya hadis mu'dhal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, yang beliau berkata, balaghani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, balaghani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Imam Malik yang beliau tabi'ut tabi'in kabir, tabaqah ke-7, ya, langsung meriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat, ya. Abu Hurairah sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Enggak ketemu, sudah pasti tidak ketemu. Ya. Imam Malik itu lahir tahun 90-an Hijriah, sedangkan Abu Hurairah sebelum tahun 50 sudah meninggal. Ya, sudah pasti tidak ketemu. Ya, bagi budak itu dia mendapatkan haknya adalah berupa makanan dan pakaiannya. Ya. Fa inna Malikan wasalahu kharijal Muwatta' an Muhammad bin Ajlan an abihi an Abi Hurairah.
Ya, diriwayatkan dengan jalan mausul yang lain. Ini aslinya adalah riwayat Imam Malik dari Muhammad bin Ajlan. Dari Muhammad bin Ajlan dari ayahnya dari Abu Hurairah. Maka ketahuan bahwa sanad yang sebelumnya tadi yang balagat dari Abu Hurairah itu gugur dua rawi. Ya, gugur dua rawi Muhammad bin Ajlan dan ayahnya. Ya, Muhammad bin Ajlan dan ayahnya. Hadis mu'dhal ini bagaimana? Hadis mu'dhal ini ya sudah pasti dhaif ya. Yang hadis-hadis sebelumnya saja hadis munqati' itu sudah kita bahas termasuk dhaif. Ya, termasuk dhaif. Terlebih lagi kalau mu'dhal yang gugur adalah dua rawi. Dua rawi ini kan semakin memperbesar kemungkinan rawi yang tidak thiqah. Yang satu rawi saja tadi ada kemungkinan ini thiqah atau tidak thiqah. Sekarang malah dua orang. Ini malah memperbesar kemungkinan adanya rawi yang tidak thiqah di dalam sanad ya. Sehingga lebih patut untuk didhaifkan. Ya, dia termasuk hadis yang dhaif. Wal mu'dhalu saqitu minhu ithnani wa ma ata mudallasan naw'ani. Sedangkan yang hadis mudallas itu ada dua macam ya. Al mudallas yaitu dengan dari dallasa yudallisu tadlisan fa huwa mudallisun wa dzaka mudallasun. Ya, sedangkan mutadlis secara bahasa ad-dals bermakna ikhtilatu zalami bin nur, tercampurnya antara cahaya dengan kegelapan. Ya, tadlis fil bai' itu menyamarkan aib ya, menyamarkan aib barang dagangan. Tadlis ya. Ini makna tadlis secara bahasa. Wa ma atad mudallasan naw'ani, sedangkan hadis mudallas itu ada dua macam. Ya, wallahu alam baitnya bait ke-18 hanya sampai ini saja. Kemudian An-Nazim beliau memperinci dua macam hadis mudallas tersebut di bait yang selanjutnya, tapi insyaallah kita akan akhirkan pembahasan hadis mudallas ini karena ini cukup panjang ya. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang berikutnya ya. Wallahu alam, barangkali ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.